pertanyaan terkait riba. Sebenarnya dari awal tadi saya pun gatel pengen bahas riba. Cuma karena saya berpikir masyarakat orang siap ini, sehingga kula mboten bahas riba. Tapi karena ditanya ya mau ndak mau tak sampaikan. Nah, karena memang materi riba itu materi yang nyun sewu mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Nah, karena hampir masyarakat sak menika di segala sendi kehidupan niku sudah dalam cengkraman riba, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat jalan tikus itu semua kena riba, mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten, kecamatan, sampai RT, sampai bawahnya RT lagi apa? Nah, rukun kampung. Nah, niku semua sudah terbiasa dengan transaksi riba, sehingga memang Nabi pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman itu semua orang akan kena riba. Faman lam yakulhu, barang siapa yang tidak makan riba, asobahu min ghubarihi, maka dia akan kena debu-debu riba. Prinsip riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, ketika si pemberi pinjaman menarik manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Jadi bunga dari uang melahirkan uang itu adalah riba. Maka kalau Bapak Ibu punya uang kok mana duit, lah itu namanya riba. Minjamkan uang dapat tambahan dengan perjanjian di awal, itu namanya riba. Tapi kalau dapat tambahan tanpa perjanjian di awal, lah itu ndak riba, ndak apa-apa. Bareng jilih duit pas balik kok ditambahi, itu ndak riba. Keporo pas balik rameng ditambahi gawani sate, nah itu riba apa mboten? Mboten. Tidak ada perjanjian di awal. Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kita nabung di lembaga keuangan konvensional atau syariah? Baik Bapak Ibu, saya tidak akan nguliti di dalam, tapi saya akan nguliti di luar saja. Dari sisi akad yang konven itu jelas uang melahirkan uang, maka itu adalah riba. Sementara yang syariah itu di situ ada akad kerja sama, mudharabah bagi hasil. Kalau jenengan baca, nah itu bisa dibaca, nanti akan ada bagi hasil sekian persen. Boleh enggak mudharabah kerja sama itu? Boleh, karena dalam agama kita uang itu bisa diinvestasikan dengan cara mudharabah. Nah, itu bisa. Atau ada akad-akad lain yang disebutkan di perjanjian, itu silahkan dibaca kalau di lembaga keuangan syariah. Maka sekian belas persen dari keuntungan lembaga keuangan syariah nanti akan dibagi ke nasabah, dan lembaga keuangan syariah akan mengembangkan uangnya dalam bentuk akad yang dimaksud yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah di situ. Misalnya apa akad yang paling masyhur itu ada akad murabahah sama akad ijarah biasanya. Yang paling banyak ada dua Pak Al ya, yang paling banyak. Itu biasanya akad murabahah sama akad ijarah. Akad yang lain kurang begitu populer. Nah, cuma masalahnya kelemahan di lembaga keuangan syariah khususnya bank itu beda dengan koperasi. Kalau koperasi itu masih memungkinkan untuk jual beli, tapi kalau bank itu tidak bisa jual beli karena diawasi oleh OJK. Nah, sementara karena ada pengawasan dari OJK itu bank tidak bisa melakukan akad transaksi jual beli. Ada pengawasan dari otoritas jasa keuangan sehingga tidak bisa jual beli. Maka jual beli di lembaga keuangan syariah itu biasanya dilakukan dengan wakalah atau memberikan surat kuasa, atau ijarahnya juga menggunakan surat kuasa. Dari surat kuasa itu dia mewakilkan kepada nasabah yang dimaksud. Boleh tidak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah? Boleh. Itu sudah ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mengenai masalah keabsahan wakalah.
Cuma masalahnya biasanya di lembaga keuangan syariah teledornya di mana? Antara akad ijarah atau akad ijarah dengan akad wakalah itu ditandatangani bersama, itu keliru, maka itu riba. Harusnya ditandatangani dulu akad wakalah baru akad ijarah, atau tanda tangan dulu akad wakalah baru murabahah. Murabahah terjadi jika barangnya sudah wujud, sudah ada. Tidak bisa murabahah ditandatangani sementara barangnya belum ada. Nah, ini kesalahan lembaga keuangan syariah kadang di situ, karena memang tadi tidak diberikan kewenangan untuk jual beli, karena bank tidak boleh jual beli. Beda dengan koperasi. Kalau koperasi memungkinkan koperasi itu beli, tapi kalau bank itu tidak memungkinkan karena memang tidak dibolehkan. Maka dia akan mewakilkan kembali kepada kita sebagai nasabah. Maka di situ ada surat kuasanya. Maka tanda tangani surat kuasa dulu, kita belanja, barang datang baru tanda tangani murabahah. Maka itu syariah, hasilnya bukan riba. Nah, tetapi kalau kita istijal, tergesa-gesa, tanda tangani wakalah, tanda tangani murabahah, barang belum ada, ya riba. Nah, sekarang prakteknya gimana? Bareng apa dipisah? Bareng apa dipisah? Yang pernah berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, khususnya bank, bareng apa dipisah, Pak? Bareng. Nah, berarti riba. Masih riba. Nah, harusnya dipisah, tidak dibarengkan. Sebenarnya kalau mau untuk tidak riba tinggal selangkah lagi. Jadi fatwanya sudah benar, ya? Alasannya biasanya bank takut nanti cedera janji. Oh gitu. Ya, tapi itu jadi merusak hukum. Nah, karena dia takut cedera janji, jadi merusak hukum. Dari sisi undang-undang sudah benar, dari sisi fatwa sudah benar, tinggal dari sisi cara eksekusinya, tinggal tidak dibarengkan antara tanda tangan murabahah dengan tanda tangan wakalah. Kalau ini sudah dipisah, itu sudah syariah. Nah, masalahnya sekarang itu ditandatangani bareng, bener bareng ya? Berarti tinggal di situ. Kalau ini benar, itu sudah tidak lagi riba. Sehingga nanti kalau misalnya jenengan berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, jangan mau tanda tangan bareng. Kalau berhubungan dengan pembiayaan, tapi tanda tangani dulu wakalahnya, belanja, dapat duitnya, dapat barangnya, baru kemudian tanda tangani kontrak jual beli. Nah, itu baru syariah, dan itu insya Allah produknya halal. Nah, produknya halal kalau seperti itu. Jadi tahu cara menghindarinya ya, paham? Pisah antara akad wakalah dengan akad transaksi ijarah multijasa atau transaksi murabahah, tergantung jenengan ambil apa. Karena dua ini yang populer. Mungkin ada akad-akad lain, ada akad istisna dan lain-lain, tapi tidak populer. Yang populer adalah ijarah multijasa sama akad murabahah. Jadi jangan mau tanda tangan bareng. Selesaikan dulu, dieksekusi dulu, kalau sudah baru tanda tangan, itu baru benar. Nah, itu nanti hasilnya syariah. Cuma tinggal satu langkah loh sebenarnya bank itu kalau mau, tapi kenapa tidak dilakukan, Pak ya? Cuma satu langkah tok til ini. Nah, enggak sudah syariah, maka hasilnya halal, tinggal satu langkah saja. Cuma masalahnya apa saya tidak tahu. Kalau tadi Pak Al bilang karena takut cedera janji. Nah, ya memang berisiko. Salah satu kenapa dia boleh mendapatkan keuntungan karena adanya risiko. Nah, wallahu a'lam bishawab.